Berarti bisa dikatakan ya Gus ya, bahwasannya pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini ya? Iya, iya bisa dikatakan seperti itu. Nah kemudian kan dahulu itu pada saat kita berjuang untuk kemerdekaan, banyak santri-santri dan kiai mengikut dalam berperang terkait hikmah. Apakah ada batasannya apa nggak sih Gus terkait untuk hikmah agar tidak muncul suatu feodalisme tersebut? Ya, ya. Kalau membahas feodalisme, insya Allah itu ya terserah bagaimana orang mengatakannya. Tapi yang jelas itu bukan, kalau dalam persepsi santri itu bukan bentuk feodalisme, tapi itu sebuah ungkapan rasa takzim, ungkapan rasa menghormati kepada seorang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Mike Voice yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saya, Alfian Aditya. Lebih kerucutnya lagi kita akan membahas tentang dunia pesantren. Kali ini kita nggak sendiri, kita akan ditemani oleh beliau Ustadz Hafidz Anwar Nuris. Bagaimana kabarnya, sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi beliau itu adalah seseorang yang menjadi monitor dalam acara Bahsul Masail, sekaligus beliau juga sebagai senior dalam guru Madrasah Aliyah Minat yang mengajar sebuah kitab kuning. Jadi untuk pembahasan kepesantrenan ini kita bisa lebih kerucut lagi karena beliau juga dulu sempat mondok ya Gus ya di Pondok Pesantren Al-Lirboyo. Ya, di Lirboyo. Ya. Oke, sebelum kita membahas terkait dunia kepesantrenan, bagaimana sih Gus? Apa itu sih definisi pesantren? Ya, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan pesantren, definisi pesantren secara definitif mungkin ya apa? Banyak definisi dari pesantren. Tapi yang jelas secara umum pesantren itu adalah lembaga yang dimana di situ mempelajari tentang hukum-hukum agama Islam, terus bagaimana seorang santri atau pelajar di dalamnya itu mengasah keahlian ataupun menyerap ilmu dari sang kiai, ataupun di dalamnya tentu ada tarbiyah. Tarbiyah ini yang menciri khaskan pesantren lebih spesifik dari lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana pesantren bisa memberi tarbiyah. Tarbiyah yang saya maksud di sini yaitu lebih kepada pembiasaan akhlak, lebih kepada kebiasaan baik dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan kalau pesantren itu lembaga yang di dalamnya belajar tentang ilmu agama. Jadi pesantren itu merupakan lembaga yang membahas tentang ilmu agama ya Gus ya? Iya. Nah kan setelah kita mengetahui nih apa sih itu pesantren, kemudian boleh dong Gus dijelaskan asal muasal atau sabab musabab pesantren itu muncul dalam negeri kita ini. Kalau mengerucut kepada sejarah pesantren itu bagaimana bisa ada di Indonesia ya, itu sejarahnya panjang sekali. Kalau yang pernah saya baca itu pesantren pertama itu ada di daerah Surabaya. Di mana itu Gus? Di daerah Jawa Timur, Surabaya, yang didirikan oleh Raden Rahmatullah atau Sunan Ampel. Nah, itu kalau biasa kita tahu di buku-buku sejarah pendirian pesantren pasti namanya pasti merujuk kepada pesantren Ampel Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah, dan di masa itu mungkin loh ya, yang saya baca itu mungkin pesantren itu sedikit terinspirasi dari maaf ini budaya biksu-biksu Buddha yang mendalami kitab-kitab suci mereka. Jadi di situ ada seorang agamawan dari Hindu ataupun Buddha, terus tidak jarang dari berbagai macam daerah banyak pelajar-pelajar yang kepingin mendalami ilmu agama, terus membuat tempat-tempat tinggal di situ. Tujuannya agar supaya untuk benar-benar mendalami, bisa-bisa
bisa meneladani daripada ilmu yang disampaikan oleh senior daripada agamawan Buddha. Lah, zaman itu Sunan Ampel mungkin, ya, kalau yang saya baca itu mungkin terinspirasi dari itu, sehingga para santri ataupun rakyat-rakyat di sekitar pesantren Ampel Denta itu terinspirasi, akhirnya membuat tempat-tempat tinggal di sekitar masjid Sunan Ampel yang saat ini, dan mereka membuat tempat tinggal di situ, setiap hari belajar kepada Sunan Ampel, sehingga tidak disangka-sangka ataupun tidak disengaja itu membuat satu komunitas sendiri, yaitu komunitas yang akhirnya di akhir-akhir ini disebut dengan lembaga pondok pesantren. Itu kalau sejarahnya seperti itu. Berarti ini tadinya dia itu menginclude dari tradisi lembaga pendidikan yang ada di agama Buddha. Iya, kalau kita lihat sendiri sejarah bahasa santri itu kan santri, ya, saya baca gitu. Santri itu ternyata bahasa Pali. Bahasa Pali itu ternyata bahasa yang digunakan oleh definisinya adalah sosok pelajar yang mendalami kitab Tripitaka. Itu kitab agama Buddha seperti itu. Mungkin terinspirasi dari itu. Itu dari yang saya baca seperti itu. Berarti ini kan pondok pesantren itu sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan ya Gus ya? Iya. Kemudian kan pada saat kita semua berjuang untuk menuju kemerdekaan, apa sih peran nyata pesantren dalam menuju kemerdekaan Indonesia ini? Iya. Kalau ditanyakan peran nyata pesantren di dalam mewujudkan kemerdekaan, tentu kita tahu bahwasannya sejarah daripada bangsa ini mau tidak mau harus melalui peristiwa 10 November. Lah, peran besar seorang santri waktu itu adalah mengikuti instruksi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu tokoh sentral daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau di situ saya baca merujuk kepada bukunya Kiai Agus Sunyoto itu, kalau diomongkan di situ dengan istilah arek-arek Surabaya, hakikatnya di situ ya memang santri sebenarnya. Santri yang mengikuti dawuh kiainya, dan waktu itu kelembagaan yang sudah mapan, organisasi masyarakat yang sudah mapan waktu itu ada NU, khususnya NU. Ya, tentu ada organisasi kelembagaan yang lain, tapi waktu itu NU yang paling berperan untuk menginstruksikan wajib angkat senjata. Akhirnya ada muncul istilah arek-arek Surabaya melawan agresi militer yang kedua, tapi sebenarnya di dalamnya itu ya santri. Kalau diambil kesimpulan, bahkan sebelum kemerdekaan dengan mereka itu belajar dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada merebut kemerdekaan itu kembali. Santri perannya sangat besar. Berarti bisa dikatakan ya Gus ya, bahwasannya pondok pesantren itu merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kemudian kan dahulu itu pada saat kita berjuang untuk kemerdekaan, banyak santri-santri dan kiai mengikut dalam berperang tersebut ya. Perang, agresi militer. Kemudian hubungan antara lembaga pesantren dengan kemerdekaan itu apa sih? Ya, pertanyaannya kan sebenarnya seperti ini. Kok bisa para santri mau berjuang untuk membela negara kan gitu? Kok bisa-bisanya? Sedangkan setiap hari santri itu cuma belajar hukum agama Islam, ya, hukum agama Islam, terus membiasakan keahlian dan sebagainya. Nah, jadi ada satu hal yang melatar belakangi itu, bahwa kita tahu ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya Rasulullah itu bangga sekali Rasulullah itu bangga dengan bangsa Arab. Kalau ditanya kenapa? Ya karena saya orang Arab. Nah, iya. Itu sudah cukup, simple, padat, jelas. Nah, waktu itu kesimpulan daripada ijtihad para kiai, walaupun Indonesia ini kalau bisa dikatakan tidak 100% beragama Islam, tapi rata-rata penduduk Indonesia adalah orang beragama Islam. Nah,
Dari situ singkat cerita, sehingga pembelajaran daripada cinta tanah air, terus jiwa nasionalisme itu seakan-akan ditanamkan di dalam pembelajaran agama Islam itu sendiri. Artinya di dalam agama pun kita diajarkan untuk mencintai negara. Ya. Tentu kalau kita cari dalil secara sorry ya belum ada, belum ketemu, atau bahkan tidak ada. Tapi tentunya itu dengan hasil ijtihad para kiai, sehingga ada satu jargon hubbul waton minal iman. Nah, sehingga dari semangat itu terus para santri mau untuk membela mati-matian kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia, seperti itu. Nah, kan setelah kita membahas nih dunia pesantren sebelum kemerdekaan dan perjuangan pada saat kemerdekaan. Nah, kemudian kan setelah merdeka, kita di negara Indonesia mengalami beberapa perubahan, banyak sekali, terutama dalam era modernisasi. Nah, kemudian bagaimana sih pondok pesantren itu untuk sesuai dengan masyarakat modernisasi? Bisa beradaptasi gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk peran pesantren saat ini, sebenarnya warisan pesantren kepada negara ini sangat kaya. Tentu kalau kita tahu, tentu di pesantren diajarkan akhlak, ya. Diajarkan akhlak, diajarkan tentang adat dan istiadat orang Jawa khususnya, atau mungkin ya adat istiadat di daerah yang lain. Jadi mungkin yang bisa dilakukan oleh pesantren saat ini yaitu berinovasi. Bagaimana caranya dia tetap mempertahankan kultur atau adat pesantren yang ada, tapi dia tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman di saat ini. Tentu dengan melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dibutuhkan oleh para santri. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di pesantren itu ternyata tidak cuma belajar ilmu agama, tapi juga mengasah keahlian, menteladani akhlaknya kiai, memperdalam ilmu agama, dan lain sebagainya. Dan itu terbukti sekarang ternyata lulusan santri sudah mulai merambah ke ranah-ranah yang bahkan itu seakan-akan di pondok itu nggak diajarkan. Di ranah pembangunan, di ranah pertanian, dan lain sebagainya. Pasti jenengan tahu nanti kalau tahu orang-orang penting dalam satu sektor apa, nanti pasti terlihat di situ, oh riwayat hidupnya pernah mondok, pernah nyantri di pesantren A, pesantren B, dan lain sebagainya. Terus kan di era modernisasi ini ya Gus ya, itu kan kita nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi dan luasnya sebuah informasi. Nah, itu bagaimana sih kita beradaptasi dalam era teknologi dan adaptasi tersebut? Bahkan sampai sekarang banyak suatu fenomena pondok pesantren modern, kemudian yang di situ mengembangkan ilmu-ilmu digital. Apakah itu nggak menyeleweng dari koridor utama pesantren yang menjaga tradisi lama, itu bagaimana? Iya. Jadi kalau kita telisik lebih dalam, ternyata pesantren itu secara sudut pandang itu terbagi menjadi dua. Ada pesantren kultural, dan ada pesantren yang memang dari awal itu sebagai sebuah lembaga pendidikan. Jadi bedanya seperti ini. Yang bisa terlihat pesantren kultural seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi ada seorang alim, terus dia begitu paham dengan masalah agama, terus dengan kealimannya itu dia menjadi terkenal, syuhroh. Akhirnya para penuntut ilmu kepingin ngaji kepada si alim ini, untuk lebih memaksimalkan agar supaya dia bisa belajar, akhirnya dia membuat tempat tinggal di situ. Ya, seakan 24 jam dia bisa membersamai dengan si alim ini. Pada perkembangannya komunitas pelajar yang seperti ini menjadi besar, akhirnya terlembagakan menjadi sebuah pesantren. Yang kedua yang saya maksud, ada pesantren yang dari awal itu memang coraknya berbeda. Jadi kita bikin bangunan, kita bikin sistem, kita bikin program-program,
baru setelah itu sistem sudah terjadi, sudah bentuk mateng, baru kita buka perekrutan. Nah, itu yang saya maksud dengan pesantren yang apa? Kelembagaan. Oh, ya. Lah, kalau yang jenengan maksud tadi yang kalau seumpama di zaman ini apa nanti akan tidak apa menggeser makna dari pesantren? Saya kira tidak. Karena memang dari apa yang saya sampaikan tadi itu nanti sudah mengerucut. Oh, kalau pesantren salaf itu apa namanya? Nanti ikut kepada jenis yang pertama, kalau mungkin yang bisa berinovasi habis-habisan ya, dengan mengadaptasi dari perkembangan teknologi saat ini, perkembangan masyarakat saat ini, mungkin itu nanti bisa diadopsi oleh pesantren jenis yang kedua seperti itu. Dan insya Allah itu nanti nggak menyalahi Ya. dari paten pondok pesantren. Ya, tentunya di situ harus pasti yang utama tentu ada pembelajaran ilmu agamanya seperti itu. Berarti ini nggak menyalahi koridor al-muhafadzatu ala qadimi shalah wal akhdu bi jadidil aslah ya Gus ya. Justru malah praktek dari muhafadzatu ala qadimi shalah menjaga orisinilitas ya, tradisi yang sudah ada, terus wal akhdu bil jadidil aslah mengambil hikmah-hikmah yang baru yang dianggap akan semakin memajukan. Dan ini tadi perlu saya sampaikan, kalau pesantren jenis yang pertama tadi ya ada seorang alim sehingga membentuk komunitas santri, itu dulu di awal dulu. Mulai sekarang ini kan lama-lama menjadi satu lembaga ya. Dan itu pasti nanti mengembangkan kelembagaan daripada pesantren ini. Nah, itu malah lebih pas lagi itu al-muhafadzatu al qadimi shalah malah mengamalkan ya Gus ya. Iya, malah pas lagi. Kemudian bagaimana sih kontribusi terbesar dari pesantren terhadap bidang sosial, ekonomi, dan yang lain-lain seperti pemerintahan? Dari pesantren ya? Ya. Kontribusinya saya kira ya, kontribusi pesantren untuk negara, untuk bidang pemerintahan ya sangat banyak sekali. Kalau kita apa namanya, untuk khususnya untuk Indonesia, adat budaya Indonesia, saya kira benteng terakhir untuk menjaga adat istiadat dan tradisi kita sebagai bangsa Indonesia ya nggak ada kalau nggak pesantren. Iya. Bagaimana sekarang apa dinamika saat ini antara murid dan guru seperti itu itu insya Allah di pesantren nggak ada. Kok seumpama ada murid berani dengan guru, insya Allah itu tidak di pesantren seperti itu. Kemudian kan tadi udah dibahas nih bagaimana peran pesantren dari sebelum kemerdekaan, kemudian kita terjerumus dalam era modernisasi. Nah, kemudian kan dari era modernisasi tersebut kan muncul sebuah luasnya informasi. Nah, kemudian informasi adat istiadat di pesantren ini yang sekarang beritanya itu lagi hot apa ya Gus ya, terkait feodalisme. Apakah hikmah santri kepada seorang kiai dengan tradisi tersebut itu dapat dikatakan sebagai kerja rodi? Apakah malah ini merupakan sebuah adab dan ibadah gitu Gus? Jadi gini, ini sedikit cerita lagi. Kalau kita tilik apa namanya lebih jauh, sebenarnya para pendiri pesantren itu kan sebenarnya kalau dalam adat Jawa itu Raden Ngabei. Jadi Raden Ngabei itu berarti apa? Seorang bangsawan keraton, terus dia tidak ikut di dalam apa namanya kehidupan keraton, dia lebih memilih untuk memperdalam ilmu agama sehingga dia menjadi alim tentang hukum ilmu agama sehingga terus dia menjadi murid. Nah, kalau kita lihat dari adat istiadat Jawa, sebenarnya yang dikatakan orang zaman sekarang itu feodal, itu sebenarnya bukan feodal, tapi memang itu adat ya. Iya, seorang rakyat waktu itu kepada seorang pimpinan, kepada seorang ningrat bangsawan, memang adatnya seperti itu. Justru kalau
bisa dikatakan zaman sekarang kita harus bangga punya adat seperti itu. Lah kalau ketika nanti masuk ke dalam dunia pesantren terus itu dituding dengan nilai yang negatif, itu ya tergantung orangnya. Dan sedangkan sendiri para santri itu pasti ditanamkan. Ada asar, ada makalah sahabat itu yang mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Saya itu layaknya hambanya seseorang yang pernah mengajar saya walaupun cuma satu huruf. Lah, dari sini bisa difaham bentuk bentuk penghambaan. Saya kan tadi kan anak abduman, saya adalah hambanya seseorang yang pernah mengajar saya walaupun satu huruf. Bentuk penghambaan itu berbagai macam. Lah kebetulan kita ini orang Jawa gitu loh. Kita orang Jawa, orang Indonesia yang memang adat penghormatan itu biasa dengan bungkuk, biasa dengan salim, biasa dengan berjalan ngesot. Jadi itu ya tergantung orang yang mensikapi. Kalau dia menganggap feodal, berarti dia nggak tahu gitu aja, iya kan? Kalau dari sudut pandang santri itu bukan menjadi hina, enggak, tapi justru dengan seperti itu dia merasa bangga karena dia bisa berkhidmat kepada gurunya, seperti itu. Malah kemuliaan seorang santri. Kemuliaan seorang santri dalam yang khidmah. Iya, dan barang siapa yang berkhidmah itu akan malah ada satu makalah ulama, malah dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Man khodama khudima, seperti itu. Barang siapa menyediakan diri bagi orang yang berjasa bagi dirinya, pasti dia akan dicukupi, dilayani oleh Allah yang maha mencukupi, seperti itu. Jadi itu bukan satu kemerosotan, kemunduran, bukan. Malah justru kalau ada yang menuduh itu negatif, malah kita semakin bangga lah. Ini warisan daripada bangsa kita sendiri kok. Bagaimana dia bangga dengan adat istiadat orang luar, orang lain, sedangkan dengan adat istiadat bangsanya sendiri dia tidak tahu. Bentuknya ya seperti itu. Berarti apakah tuduhan itu termasuk dalam kategori tantangan pesantren dalam dunia digital, Gus? Atau ada tantangan kepada pesantren dari era digital yang bentuknya itu yang lain, apa ada gitu? Ya kalau memang mungkin dikatakan sebuah tantangan, ya bisa itu tantangan. Dalam arti kita buktikan dengan orang memandang kita feodal, kolot seperti itu. Ternyata kita lebih unggul di dalam bidang yang lain, seperti itu. Kalau seumpama tantangan di era digital, saya kira tantangannya apa? Nggak ada. Tantangan apa? Itu cuma adat istiadat kita aja kok. Kebetulan itu ada yang merekam terus disebar. Iya. Nah itu dilihat oleh orang yang nggak tahu tentang sejarahnya, urut-urutannya. Akhirnya dia dengan gampang saja ngomong iseng. Kalau saya ngomong seperti itu. Nah, kan tadi itu merupakan tantangan pesantren ya dalam era digital. Nah, kalau tantangan pesantren dalam internal berupa kurikulum, manajemen, pendidikan, itu ada nggak sih, Gus? Ya, saya kira dengan semakin majunya perkembangan zaman, pasti dari pihak pesantren pasti harus berbenah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, nyata-nyatanya hari ini pesantren itu harus dituntut adaptif, dalam arti ternyata santri zaman sekarang itu nggak seperti santri zaman dahulu. Nah, bagaimana kita mengemas pendidikan pesantren itu agar tetap bisa menarik. Kalau nanti perevisian kurikulum itu mungkin ada, tapi dalam arti tidak dirubah, tapi mungkin ditambah. Dan tentu kurikulum yang baku yaitu adalah kurikulum yang mempelajari tentang hukum-hukum agama secara mendalam. Lah mungkin nanti dibekali dengan keahlian-keahlian, ya seperti jenengan lah ya, santri bisa punya keahlian podcast dan lain sebagainya. Nah, saya kira itu perlu untuk semakin melengkapi keahlian para santri. Nah, kan sudah dibahas nih
terkait hikmah yang tadi. Ya, Nah, ya. kan terkait hikmah, apakah ada batasannya apa nggak sih Gus terkait untuk hikmah agar tidak muncul suatu Ya, feodalisme tersebut? ya, ya. Kalau membahas feodalisme, insya Allah itu ya terserah bagaimana orang mengatakannya. Tapi yang jelas itu bukan, kalau dalam persepsi santri itu bukan bentuk feodalisme, tapi itu sebuah ungkapan rasa takzim, ungkapan rasa menghormati kepada seorang guru. Tapi tentu ada satu catatan yaitu taat kepada seorang guru tentu dalam koridor syariat, artinya tidak melanggar syariat. Nah, kita tahu itu la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Ya kan? Ada. Tidak ada ketaatan bagi makhluk yang lain demi untuk maksiat kepada Allah. Nah, tentu para santri juga harus mengetahui batasan-batasan itu. Kalau untuk taat maksiat kepada Allah itu mutlak nggak boleh. Kalau seumpama untuk berkhidmat, untuk taat di dalam menjalankan agama, terus dia mentakzim kepada gurunya, justru itu malah perintah agama. Secara teknis bagaimana mengungkapkan ketakziman itu, silahkan, yang penting tetap dalam koridor syariat, seperti itu. Nah, kemudian ini kan sudah dijelaskan bahwasannya hikmah santri terhadap kiai itu bukan feodalisme. Ya. Nah, kan feodalisme itu berarti hanya ungkapan dari netizen-netizen itu ya Gus ya? Iya, bisa saya sampaikan seperti itu. Itu cuma orang iseng aja, orang yang nggak tahu sejarah, ya kan. Jadi apa pesan Anda untuk masyarakat agar dapat memahami pondok pesantren itu supaya lebih objektif gitu loh? Ya, masyarakat harus lebih objektif. Lebih objektif dalam arti sebelum dia melontarkan satu komentar, pahami dulu. Pahami dulu, dulu. Terus dia, masyarakat itu harus menahan untuk berkomentar dari perkara yang memang dia nggak tahu. Akhirnya kan timbul apa? Timbul satu peristiwa yang cukup menggemparkan. Jadi ya itulah memang mungkin kelemahan, karena di media sosial sendiri kita nggak tahu itu kapasitas orang itu seperti apa. Yang tahu dia tampak di video nggak cocok dengan persepsi dia, nggak cocok dengan pemahaman dia, gampang aja dia langsung komentar negatif seperti itu. Terima kasih Gus, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwasannya pondok pesantren itu merupakan lembaga pesantren yang sudah lama berdiri, kemudian sangat membantu dalam perjuangan Indonesia dalam merdeka. Kemudian tantangan pesantren dari era modernisasi kan banyak tadi ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk beradaptasi. Nah, kemudian paling salah satu intinya itu bahwasannya adab santri kepada kiai itu bukan feodalisme, melainkan adab dan adat yang harus dilestarikan, justru dilestarikan. Iya. Kalau nggak seperti itu nanti ya bubar, udah kita nggak punya sejarah. Iya. Indonesia nggak punya sejarah, nggak punya adat seperti itu. Dan bahkan itu dikatakan hikmah ya Gus ya? Hikmah, iya. Justru santri itu bangga bisa hikmah kepada kiai. Iya, pada gurunya, seperti itu. Kalau boleh, kan tadi udah disimpulkan, ada nggak sih Gus satu refleksi apa arti pesantren bagi Gus pribadi? Arti pesantren itu bagaimana sih? Ya, kalau mungkin diungkapkan dengan kata-kata singkat ya susah. Tapi kalau untuk dipaksakan, pesantren itu ya rumah ya. Rumah, bagaimana kita bisa menggali potensi diri, potensi dalam arti ya kita memahami ajaran-ajaran agama yang kita peluk, terus bagaimana kita semakin mengasah keahlian sehingga nanti kita benar-benar siap untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, mungkin seperti itu ya. Kan udah nih kita bahas pesantren ya Gus ya. Nah, itu kalau Gus bisa hipotesis nanti pondok pesantren di maju ke depannya 20 tahun atau 25 tahun yang akan datang itu bagaimana sih? Iya. Kalau saya pribadi mensikapi hal semacam itu, selama pesantren itu terus bisa berbenah,
selama pesantren itu terus bisa membenahi diri, terus selama dari pihak pengelola pesantren, terus orang-orang yang mau belajar di pesantren, dia benar-benar menyadari, tahu dengan apa yang dia cari di pesantren, insya Allah pesantren akan terus semakin maju. Iya, karena memang kita nggak ada loh lembaga pendidikan itu yang muaranya kepada taklim dan tarbiyah, kecuali pesantren. Bayangkan 24 jam dia itu di bawah pantauan seorang murabbi, seorang kiai. Kalau mungkin kita ngomong ya tidak dalam rangka mengecilkan pendidikan yang lain, tidak. Tapi berapa jam sih seorang anak berangkat sekolah sampai pulang sekolah? Iya, singkat. Setelah itu kan yang membentuk karakter dia, terlepas dari pengajaran dari pagi sampai siang, malam sampai pagi, itu selain pengajaran juga Terdapat tarbiyah, pendidikan. Jadi bagaimana diajak bangun menjalankan sholat, bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti antara pendidikan dengan pengajaran itu harus selaras atau pendidikan itu lebih utama sih Gus? Kalau pengajaran itu, kalau pendidikan itu pasti di dalamnya ada pengajaran. Kalau pengajaran belum tentu di dalamnya ada pendidikan. Iya. Berarti ini ada umum khusus min wajhin gitu ya? Iya. Jadi apa? Sifatnya pengajaran itu kan menyampaikan informasi, iya kan? Hanya menyampaikan. Menyampaikan informasi, dia mau memahami, dia mau mengamalkan, silahkan. Sedangkan di pesantren, terlepas tidak cuma mengajarkan, dia dibimbing untuk menjalankan apa yang diajarkan. Nah, itu yang saya maksud dengan pendidikan ataupun tarbiyah seperti itu. Dan itu nggak ada kalau tidak di pesantren. Iya, insya Allah kalau semua yang berperan di dalam pesantren itu mau terus membenahi diri, mengevaluasi, insya Allah tidak cuma 20-25 tahun sampai ila yaumil qiyamah pun pesantren masih tetap eksis. Eksis masih ya? Iya, masih tetap eksis. Seperti itu. Oke, jadi ini pembahasan kita dari awal sampai akhir terkait pembahasan kepesantrenan, mulai dari awal pesantren itu berjuang untuk kemerdekaan dan bagaimana perubahannya di era digitalisasi, modernisasi, serta penataannya dalam pendidikan dan kurikulum, dan yang lebih penting utamanya bahwasannya dalam pondok pesantren itu mengajarkan bahwasannya al-muhafadzatu ala qadimi shalah wal akhdhu bil jadidil asla. Jadi masih berkembang ya Gus ya, eksis dalam dunia modernisasi. Dan kemudian yang inti dari pembahasan ini bahwasannya tradisi khidmah santri kepada kiai itu bukanlah feodalisme, melainkan sebuah taat kepada guru. Nah, jadi ini masih dikatakan sebagai ibadah ya. Ibadah. Bahkan kemuliaan seorang santri fi anna khidmatal alim syarafan lil muta'alim ya Gus. Ya, betul. Ya. Kemudian saya host dalam acara podcast ini menyampaikan bahwasannya mohon maaf dalam saya memimpin acara banyak sekali kesalahan, dan terima kasih kepada Gus Hafid Anwar Nuris ya, yang telah memberikan wawancaranya dengan kepada kita semua terkait pendidikan pesantren gitu. Oke, saya Alfian Aditya pamit undur diri dalam acara My Post by M. Animinat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.